Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Oke, sekarang kita masuk ke episode kelima. Jadi kita melanjut dari OP yang sebelumnya di episode keempat. Sekarang lebih lanjut dengan OP-nya. Ini judulnya ini seharusnya intro ke tab sistem ya, tapi nggak cukup kotaknya. Dan sekaligus kita kenalan dulu dengan organisasi code atau project di Visual Studio. Nama saya Erhan Kusuma. Kita mulai tutorial belajar.NET. Tentunya seperti biasa mulai dari .NET 9 dan ini introduction saya atau pengenalan saya. Saya Erhan Kusuma, kuli programmer senior, fokusnya di .NET, DevOps, dan open source. Open source termasuk governance-nya dan manajemennya. Dan GitHub ID saya Eriawan. Saya selain saya freelance untuk saat ini juga masih sebagai anggota komisi aktif di .NET Foundation, bidang project onboarding. Jadi .NET Foundation itu yayasan terpisah ya dari Microsoft ya, tapi memang menjembatani dan mendukung atau mensupport .NET secara umum dari sisi membantu untuk dukungan-dukungan terhadap proyek open source, seperti misalnya kalau ada keinginan untuk nambah CI/CD di GitHub-nya, atau menambah ilmu dari sisi manajemennya, manajemen si open source-nya itu sendiri ya, termasuk mau pilih lisensinya seberapa, mau yang apa. Tapi kita memang mensyaratkan ya, salah satu requirement-nya adalah proyeknya harus memakai lisensi yang permisif. Nah, permisif itu apa? Kita bisa discuss sebelumnya. Jadi silakan, monggo. Nah, ini ada foto saya dengan istri saya. Selanjutnya di video-video berikutnya, mungkin yang tentang saya ini akan saya siapkan video terpisah. Nanti saya kasih linknya tentang saya. Jadi saya nggak akan perlu capek-capek untuk mengenalkan ini lagi, karena ini akan makan waktu antara 40 detik sampai 1 menit sendiri ya, supaya untuk meningkat waktu. Dan teman-teman juga sudah bisa lihat video-video saya sebelumnya. Nanti ada video terpisah tentang pengenalan atau introduction tentang saya. Nah, seperti biasa persyaratan awal yang dibutuhkan ya, menguasai dasar Git, GitHub, dan sudah terinstall Visual Studio seperti di video sebelumnya. Dan ini masih tetap sama, jadi Visual Studio yang diinstal adalah Visual Studio 2022. Kalau teman-teman pakai Windows. Kalau nggak pakai Windows atau selain Windows ya Visual Studio Code. Jadi kalau Anda pakai Linux, macOS, Anda pakai Visual Studio Code. Untuk Visual Studio yang diinstal 2022 minimal adalah 17.12.3. Jika Anda bingung, oh ini gratis nggak ya? Gratis. Jadi Anda bisa pakai yang versi Visual Studio yang edisinya atau versinya community ya. Tetapi versi detailnya harus minimal 17.12.3. Community tetap gratis untuk pemakaian pribadi, atau Anda sebagai misalnya mahasiswa atau misalnya Anda sudah kerja di software development tetapi Anda punya passion sendiri di komputer pribadi Anda untuk pakai sendiri untuk ngoprek lebih lanjut. Dan Anda tidak usah khawatir, versi community ini sebetulnya sama dengan profesional, tapi tentunya ada beda-beda dikit ya. Kalau cuma sekedar mengikuti tutorial saya atau tutorial video belajar ini sudah cukup. Oke. Untuk Visual Studio Code jangan lupa install extension sysap. Sebelumnya memang tidak saya kasih tahu dulu bagaimana Anda start untuk mulai buka projectnya, karena saya fokus untuk menerangkan sysapnya dulu dari sisi fondasinya atau konsepnya. Nah, sekarang saya mulai akan buat project baru, solution baru. Tentunya Anda harus tahu dulu hierarkinya. Ya. Solution kita sudah lihat di video-video sebelumnya, sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba bikin projectnya. Jadi ini kenapa saya kasih highlight ya, atasnya itu yang paling tinggi itu hierarkinya adalah solution. Jadi solution itu banyak project. Ini kenapa saya kasih sisa project, bukan berarti satu solution ini cuma maksimal 3, enggak. Bisa lebih banyak project, lebih dari 1. Dan bisa lebih dari 1 bahasa. Jadi Anda bisa punya solution dengan berbagai macam bahasa. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, yaitu bahasa-bahasa yang terutama yang didukung oleh .NET SDK secara
langsung. Jadi bawaannya seperti C#, Visual Basic, F# ini ya. Bacanya ini yang ada hashtag atau pagar ini sharp, C#, F#. Sebetulnya sharp ini diambil dari istilah, kalau Anda lihat di notasi musik itu, kalau ada tanda pagar ini sharp, gitu ya. Kalau ada tanda mall, kalau orang Indonesia bilang mall itu flat kalau di sana, di versi bahasa Inggris atau oke. Kemudian satu project bisa banyak item. Saya bilang ini item karena dari sisi teknologinya atau konseptualnya ini ada sebetulnya ini project system ya namanya. Sejak Visual Studio 2005. Kenapa saya tekankan sejak Visual Studio 2005? Karena sebelum 2005 dengan setelah 2005 itu bedanya jauh. Manajemen project ini bedanya jauh. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena masih zamannya .NET Framework. Kita nanti bisa sama-sama ngecek. Kemudian ini itemnya bisa macam-macam, bisa C#. Kalau C# pasti adanya di C#. Bisa HTML juga, bisa Markdown. Mungkin teman-teman yang suka bikin-bikin Markdown ya, kayak di project-projectnya atau repo-repo yang ada di GitHub itu ada readme.md gitu bisa. Mungkin juga ada image dan lain-lain ya. Selama dia disupport oleh projectnya. Dan tentunya disupport oleh Visual Studio. Oke. Anda bisa masukkan secara manual, misalnya Anda masukkan PDF silakan, tetapi PDF itu tidak akan diolah lagi oleh Visual Studio karena dia nggak tahu ini file PDF ini mau diapakan karena dia nggak ngerti ya. Mungkin cuma ditampung aja, diterima aja, dimasukin project, tapi nggak akan di otak-atik gitu. Kemudian ada VB Project, ada F# dan lain-lain, termasuk nanti ada yang lain-lain seperti C++. Mungkin ada bahasa lain ya. Karena Visual Studio itu ekosistemnya itu sudah lumayan besar dan banyak sekali bahasa-bahasa yang selain bawaannya .NET, termasuk .NET Core ini, yang bisa berjalan di atas Visual Studio. Oke. Nah, acuan dari project system ini, Anda bisa lihat dokumentasinya, nanti link ini akan saya kasih di deskripsi videonya, dan kemudian lebih lanjut bisa Anda lihat reponya. Dan ini VS Project System ini juga ada contoh-contohnya ya. Untuk poin nomor 2 ini, model project system yang dipakai sejak .NET ya. .NET ini bukan .NET Framework ya, .NET Core yang sekarang namanya nggak pakai Core lagi. Jadi yang dipakai adalah CPS. CPS itu singkatan dari Command Project System. Saya nggak akan bahas ini secara detail untuk di video ini ya, tapi teman-teman kalau mau lihat silakan. Ini CPS ini ada beda yang cukup signifikan dibanding project-project sebelum CPS. Dan CPS ini adanya sejak .NET Core dibuat sebetulnya. .NET Core ini ya, .NET Core versi 2 ya. Makanya saya tekankan di sini versi 2.0. Oke, kita lihat demonya. Kita akan buka. Jadi ini solution yang sebelumnya ya. Dan ini juga project yang sebelumnya. Satu solution bisa banyak project. Misalnya saya ingin tambahkan project lain dan dengan bahasa lain, saya bisa tambahkan di sini new project. Saya akan tetap pakai .NET Core ya. Nah, kalau untuk konsol selain C#, bahasa yang lain yang bisa mendukung adalah Visual Basic. Ini ada Visual Basic. Saya pilih tipenya sebagai konsol ya masih. Nah, ini ada konsol app. Seperti biasa, nggak jauh beda dengan C#. Kalau yang konsol app, ini untuk .NET Core atau .NET ya. .NET Core atau .NET. Kalau yang ada dalam kurung .NET Framework, ini untuk .NET Framework. Dan kita akan create di sini VB Console App ya. Contoh konsol VB. Nah, kita tidak akan belajar VB di sini, tapi ini hanya sekedar ilustrasi dan contoh. Kalau kita bisa satu solusi ini banyak project. Oke. Tentunya ini saya kasih note biar nggak susah untuk bedainnya. Nanti teman-teman kalau mau lihat silakan. Nanti juga akan saya push. Ini kita next. Pilih .NET 9 ya. Nanti yang masalah enable native IoT itu kita bahas di 6 atau 8 episode setelah ini. Karena itu membutuhkan pembahasan yang lebih advance. Kita skip dulu ya teman-teman.
Kita fokus dulu yang basic-basicnya dulu. Oke, kita create. Ini adalah Visual Basic. Dan jalan di .NET. Buktinya apa? Dia jalan di .NET 9 ya. .NET 9 adalah, nah, salah satu ciri project yang dibuat pakai .NET yang sejak .NET Core 2.0 ke atas itu, dia bisa kita lihat intip isinya. Seperti ini kita akan lihat, nah ini ada isinya, isi projectnya, dan bisa langsung kita edit lah tentunya. Kemudian ini juga ada ini, Console.NET Fabric. Nah, ini dia pakai project yang dibuat berdasarkan atau di atas .NET SDK. Salah satu ciri yang paling gampang di baris pertamanya yang definisi atau elemen ini kan HTML, seperti HTML, tapi sebetulnya ini adalah XML ya. XML ini di baris-baris awalnya ya ada project spasi SDK, isinya apa SDK-nya. Gitu. Di sini ada .NET SDK. Yang sisap juga sama, kita lihat di sini juga .NET SDK. Nah, salah satu beda yang cukup menarik adalah kalau di sisap ada nullable. Kalau di VB tidak. Ya. Jadi di sisap itu ada nullable, ini ya, nullable enable. Kalau di VB tidak. Kita bisa paksa supaya Visual Studio akan buka samping-samping gitu. Oke. Ini kayak gini. Kemudian kita begini ya. Kita buat. Nah, ini bisa yang horizontal document group. Nah, kita bandingin nih. Jadi yang VB tidak ada nullable enable karena walaupun ini seolah-olah nggak ada sesuatu yang aneh-aneh, tetapi opsi ini atau nullable ini hanya ada di sisap. Di VB tidak ada. Jadi sayangnya, dan ini mungkin sedikit ketidakberuntungan ya. Seharusnya itu sisap dan VB sama-sama mendukung ini, tapi ini hanya sisap saja yang mendukung, sedangkan VB tidak. Untuk saat ini saya nggak terlalu mengerti kenapa alasannya. Tentunya pasti ada alasan teknikal sendiri. Mungkin kalau sempat akan saya informasikan setelah saya dapat jawabannya ya tentunya ya. Jadi beda yang paling mendasar itu cuma ini nih. Kalau nullable enable berarti setiap kali Anda mendefinisikan suatu variabel dengan tipe yang reference, jadi bukan value type. Nanti tipe reference atau value type itu apa? Kita akan bahas setelah ini ya, setelah video ini. Kalau dia reference, dia bisa nullable, dia dipaksa. Jadi selalu kita harus kasih tahu si code-nya atau programnya ini memang harusnya ini tidak nullable. Kalau tidak nullable, itu akan diset oleh by default dia tidak nullable, akhirnya akan dicek oleh compilernya. Seperti contoh, saya kasih ini ya, di sisapnya. Oke. Misalnya kita define atau kita definisikan di paling bawah di turunannya nih. Katakanlah saya punya field. Jadi kita selain property yang ada getter setter ini, kita bisa definisikan field ya. Terserah mau public atau tidak. Sebagai contoh ini saya pakai private aja. Dengan saya kasih remark atau modifier private ini, berarti dia hanya berlaku di dalam kelas ini aja. Oke, saya akan definisikan string. Jadi stringnya itu kalau ada tandanya dia tidak nullable. String. Nah, kalau ini saya langsung definisikan ini aja, kalau dia tidak nullable, ya, dia akan ada warning. Kita coba save dan kita lihat di error listnya. Ini ada warning, non-nullable text string must contain a non-null value. Jadi harus ada value-nya, karena ini tidak nullable. Kecuali kalau saya kasih tanda tanya, seperti ini. Nah, baru itu warningnya hilang. Oke, langsung terupdate kan di bawahnya. Nah, ini adalah contoh dari tipe atau tipe data ya, tipe kelasnya itu dia adalah
String, di mana string itu adalah reference. Ya, string itu reference. Kalau value type, jadi kalau di .NET namanya value type, kalau di C# namanya dia struct. Nah, contohnya misalnya bird atau chicken yang ada cakarnya berapa itu. Nah, ini adalah integer ya. Integer itu kalau kita hover, kalau kita kursornya diarahkan ke tipe datanya itu dia akan kasih tahu kalau sebetulnya dari sisi .NET SDK-nya dia namanya aslinya int32. Jadi int yang Anda lihat di sini itu keyword ya. Tetapi perwakilan waktu dia compile itu sebetulnya sistem int32 di mana int32 itu adalah struct. Struct itu kalau di sisi CLR atau Common Language Runtime itu adalah system.int32 di mana sistem itu nama namespace-nya ya seperti ini ya. Namespace-nya ini, nama kelasnya ini. Jadi kalau mau disebut atau mau direferensikan ini ada, kita lihat di sini kelas kenalan dengan sisap titik chicken. Jadi kenalan dengan sisapnya itu namespace-nya, chicken ini adalah nama kelasnya. Ini juga lumayan hampir sama dengan Java ya. Jadi Java itu ada yang nama package-nya misalnya java.io apa gitu. Kurang lebih itu konsepnya sama. Dan di VB juga ada dokumen namespace juga ya teman-teman. Seperti ini, walaupun dia nggak nulis ya, modul, program, tapi ini sebetulnya nanti akan ada namespace-nya. Nah, ini namespace-nya, nama project-nya, default-nya ya, dot, ini nama kelasnya. Walaupun dia bilang ini modul, tapi ini nama kelas ya sebetulnya. Karena kalau ini di-compile, dia akan jadi kelas. Dan secara semantik, sebetulnya sama dengan C#. Oke, misalnya kita compile ini ya. Kita compile. Untuk melihat secara AL-nya atau secara semantiknya itu sama, kita bisa minta bantuan tool atau software yang untuk melihat hasil compile-nya. Coba, salah satu yang lumayan terkenal adalah .pig. .pig ini tool gratis dari JetBrains ya. Tapi kalau teman-teman mau ada tool lain silahkan. Ada selain .pig ini ada dulu tuh ada Telerik Just Compile. Kalau nggak salah namanya sudah ganti ya sekarang. Tapi dari sisi Visual Studio bisa di-compile juga sih. Cuma tidak saya sarankan karena apa pakai Ilasem dan tampilannya nggak semenarik dan semudah ini ya. Oke, kita coba buka. Harusnya ini open. Open file bukan open folder ya teman-teman. Belajar ini konten dengan sisap debug ini. Nah ini dia. Jadi ada nama TFM-nya. Setelah itu ini adalah nama konfigurasinya. Jadi misalnya kalau teman-teman bikin di konfigurasi rilis, ada bin, rilis, terus TFM-nya. Kalau ini bin, debug, karena saya pakai default konfigurasinya debug. Oke, kita buka yang ini, kenalan dengan sisap ini. Terus kita masuk ke program, kelas program ini ya. Nah ini kelas programnya. Oh, kok nggak ada ya? Oh, top level. Nah ini dia. Ini. Top levelnya ini. Oh, sepertinya karena di top level ya. Jadinya dia nggak perlu kelas program lagi. Oke, kita cek. Kalau VB bagaimana? Oke. Berarti saya agak ada salah juga. Maklum terbiasa pakai static void main. Ini ada VB ya. VB netcore ini open. Kita lihat apakah sama. Nah, ini oke. Lucu juga ya. Yang ini begini. Apa karena sisapnya saya ada itu ya? Langsung nggak pakai static. Oh ya, nggak pakai. Iya. Nah, kalau VB-nya pakai rupanya. Yang VB-nya pakai. Oke, kita kembali lagi ke .pig. VB-nya tetap butuh yang program. Nah, ini program ini. Kalau yang sisapnya itu root namespace, ya. Ini tidak bisa double klik ya, berarti cuma ini yang bisa. Kita lihat IL-nya bagaimana atau intermediate language-nya ya, teman-teman. Mana ini? Navigate to.
atau ini L code. Nah, L code-nya sebetulnya ini ada static void juga ya. Ada static void dan namanya ini main. Kita lihat kalau yang di VB static void-nya yang main ini gimana. Oke, nah ini dia static void main. Nah, jadi intinya sama sebetulnya. Secara daleman atau semantik dari sisi IL ini intermediate language ya. Kalau di Java kurang lebih namanya bytecode. Konsepnya secara umum tuh sama. Dan kalau yang program ini pasti ada konstruktornya ya teman-teman. Ada konstruktornya, default konstruktor selama dia berupa kelas. Walaupun di sini nggak ada default konstruktornya, tapi waktu dia compile dia ada. Kemudian ada dia cetak hello world ya kan. Dia manggil hello world-nya itu dari mana? Dari sistem console write-line. Dan ini penting ya. Karena ini kan sederhana. Dia hello world langsung kasih stringnya. Stringnya itu kalau di IL itu dia di load ini LDSTR ini push new object, jadi load atau di push ke memori ya dengan referensinya atau isinya adalah hello world. Dan setelah itu baru dia manggil console ini. Console.writeLine itu kembalinya kan void. Jadi waktu dia call ya, ini ada kembaliannya juga ditulis ya. Kalau void berarti dia nggak kembalikan apa-apa, nama namespace-nya, terus ada nama kelasnya, baru dia panggil metodenya dari dia tuh pakai formatnya atau sintaksnya C++ ya. .2.2 gini, writeLine. WriteLine dimana parameternya string. Walaupun dia langsung string begini, dia kalau nggak ada apa-apa lagi sebelum-sebelumnya, dia langsung tahu dia akan ambil string yang di push sebelumnya, yaitu si hello world. Kita nggak akan bahas ini terlalu detail ya teman-teman. Akan ada video lain yang membahas ini juga. Tentunya setelah kita selesai membahas basic-basicnya sisap. Sekali lagi, sebetulnya setelah kita selesai membahas basic-basicnya si sisap ini. Kita udah lihat sama. Jadi satu project ini ya teman-teman, satu solution bisa lebih dari satu project. Menariknya ini kita bisa langsung lihat isinya. Kalau dulu di zamannya .NET Framework ya, ini saya kasih contoh ya. Di solution ini saya bisa tambahkan. Jadi nggak cuma .NET Core aja yang bisa kita tambahkan, tapi kita bisa menambahkan legacy atau yang secara zaman dulu itu masih bisa disupport ya. Tetapi .NET Framework-nya tidak bisa yang terlalu lama ya teman-teman. Jadi kita coba di sini, misalnya saya balik lagi pilih sisap. Nah, sisap yang untuk .NET Framework. Oke. Framework, .NET Framework yang disupport oleh Visual Studio 2022 ini tidak bisa .NET Framework yang terlalu lama ya teman-teman. Ya, misalnya lebih lama dari 4 gitu. Ini kebetulan 2030 ini nongol ya, karena saya menginstal fitur Windows yang ada support untuk .NET 3.5. Jadi saya kasih tips supaya lebih cepat masuk ke add remove itu atau add manajemen Windows feature ya. Komponen control panel ini namanya appwish.cpl. Nah, di sini nanti ada kita mau uninstall ya. Dan kita bisa setup atau konfigurasikan ini Windows feature-nya. Yang tadi keluar .NET 2.0 ini karena saya enable. Nanti kita akan gali lebih lanjut. Kenapa saya bisa dua versi ini? Tapi sebetulnya tidak boleh sembarangan ya. Karena di satu operating system ini yang bikin orang sebetulnya rada-rada kejutan ya sebetulnya. Mungkin kalau teman-teman bilang zaman sekarang itu apa ya, kayak jackpot atau zong atau apapun itu ya. Saya pakai Windows 11 nih saat ini. Windows 11 itu by default dia .NET Framework-nya adalah .NET Framework versi 4.8.1. Dan yang ini 35 tidak terinstall. Versi 4.8.1 berarti saya bikin aplikasi versi-versi sebelumnya dia akan berjalan di runtime 481. Akan selalu seperti itu. Jadi saya tidak bisa memaksa Windows 11 ini untuk menginstal runtime .NET Framework yang versi lama. Kecuali yang .NET 35. Karena sekedar informasi saja, .NET Framework itu sebetulnya
dari sisi komponen operating systemnya Windows itu dilihat dari dua hal. Kalau runtime-nya berbeda, dia bisa install. Jadi, .NET Framework 48 ini runtime-nya sebetulnya .NET Framework versi 4. Saya bilang runtime ya, bukan base class library-nya atau jadi runtime tetap versi 4.0. Yang di sini .NET 35, runtime-nya .NET 35 itu .NET runtime versi 2.0. Mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, saya interview. Kalau dia bilang ke saya kan akan tanya dulu, seberapa jauh Anda berpengalaman ngerti .NET, terutama .NET Framework ya. Karena masih banyak di tempat-tempat kerja saya sebelumnya aplikasi yang pakai .NET Framework. Kalau dia sebagai senior, tentunya dia harus tahu versi .NET Framework dengan versi runtime itu, dia harus bisa menunjukkan apa bedanya. Waktu itu saya tanya. Tapi kalau saya interview teman-teman ya, kandidat yang menjadi software house, terutama yang senior software engineer, saya selalu mengedepankan teman-teman sudah harusnya belajar sendiri. Anda tinggal lihat dokumentasinya .NET Framework ya, itu adalah e-book seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, itu sangat-sangat berharga. Jadi teman-teman harus tahu bedanya .NET Framework dari sisi SDK dan library-nya dengan runtime-nya. Dan satu hal lagi ya teman-teman, pembelajaran ini, .NET Framework 35, runtime-nya 2.0, .NET Framework 48, runtime-nya 4.0, ini yang seringkali jarang diperhatikan oleh teman-teman, dan kalaupun ada universitas atau kampus yang mengajarkan .NET Framework, biasanya tidak pernah diajarkan. Ya, karena .NET Framework 2.0 dengan itu ya runtime-nya ya, dengan .NET Framework 4.0 itu runtime-nya itu versinya itu beda jauh sebetulnya. Tentunya kalau senior software engineer atau senior software developer, jangan cuma asal pakai Visual Studio, terus create aplikasi pakai .NET Framework. Saya sarankan teman-teman kualitasnya meningkatlah gitu. Jangan sekedar, oh ini .NET Framework 48, runtime-nya versi 48, oh tidak. Oke, kita ada dua komponen, dan saya tekankan lagi ya, default-nya yang .NET Framework 35 ini tidak terinstall di Windows 11 ya. Di Windows 10 juga tidak terinstall yang .NET Framework 35 ini. .NET Framework 35 itu adalah .NET Framework yang ada sejak Windows 7, Windows 7 ya. Jadi Windows 7 ada .NET Framework 35. Saya itu sampai hafal ya teman-teman, karena saya berangkat dari .NET Framework yang awal-awal keluar. Kalau misalnya ada bug di 1011 ya Microsoft sudah tidak mau alokasikan lagi, tidak mau bug fix lagi gitu. Kalau di .NET Core, kita lihat di sini ya, sambil ini tetap nyala. Misalnya saya mau, ini sisanya saya untuk mau kontribusi ke reponya runtime-nya .NET. Kita keluar dulu, karena dia ada global JSON sendiri, teman-teman. Kalau di .NET Core, itu ada fitur atau kemudahan, fasilitas ya, kita bisa install lebih dari satu SDK. Kita lihat di sini. Jadi ada opsinya ini namanya .NET CLI. Ada macam-macam opsinya. Kita main list SDK. Sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah SDK yang terinstall di komputer saya. Jadi saya bisa punya lebih dari satu versi. Gak cuma versi 31, ini ada versi 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, dan ada versi 9.0 200 tapi preview ya. Ini 200 preview ini akan rilis berbarengan dengan Visual Studio versi 17.13. Jadi sekedar tipsnya ya, kalau kita lihat di sini 9.0, ini major, minor, dan ini ada suatu konvensi, ini 3 angka ya, di mana angka pertama dari 3 angka ini menunjukkan dukungan IDE-nya atau Visual Studio-nya. Jadi kalau 1.0.0 atau 1.xx ini adanya di Visual Studio 17.12. Di 2.0.0 ini 17.13. Tentunya versi belakangnya .x gitu ya. Mungkin teman-teman nggak terlalu merhatiin ini, tapi bagi saya ini adalah suatu hal yang harus saya perhatikan. Karena apa? Karena pernah ada yang saya tanya ke dia, itu versi .NET yang bawanya Visual Studio itu, kalau saya dapatnya itu 9.0
100 itu versi Visual Studio versi berapa? Dia jawabnya ke saya, oh kita tinggal install aja dari websitenya .NET SDK kan bisa di-download terpisah. Saya bilang iya. Tapi kalau Anda tidak pakai Visual Studio, bagaimana caranya? Oh ya, saya tinggal install Visual Studio. Saya tanya lagi, apakah Visual Studio menginstal .NET SDK? Dan saya sempat kaget ada yang bilang enggak. Nah, itu berarti dia nggak ngerti Visual Studio ya. Kalaupun ada yang bilang iya, saya tanya, versi berapa yang terinstall di Visual Studio? Padahal kalau dia memperhatikan ya, ini kita buka, saya buka browser baru ya teman-teman. Jadi kita lihat di landing page-nya .NET Core ya. Jadi di ot.net/core, nanti dia akan lari ke homepage-nya si .NET itu. Untuk memudahkan kita itu ada alamat yang lebih singkat lagi. Nah, misalnya kita mau lihat nih, semua versi download-nya atau update-nya .NET 9. Sudah ada clue sebetulnya teman-teman. Di .NET 9 itu ada versi SDK dan ada versi runtime. Ya. Tapi bisa lebih dari satu. Nanti kalau kita mau lihat versi SDK-nya, kita lihat, kita kembali ke command prompt. Nah, sebetulnya kalau dia memperhatikan, ini ada versi 90102 nih, itu sama seperti yang saya punya ya, 90102. Dan di landing page ini sudah ada keterangan sebetulnya 90102 itu ada sejak versi Visual Studio yang 17.12.4. Jadi ini ada kata-kata kuncinya ini included ya teman-teman, included di Visual Studio 17.12.4. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tapi kalau teman-teman tahu ini nggak ada yang salah, dan menurut saya itu nilai plus buat teman-teman ya. Karena apa? Karena Anda lebih efisien, tidak hanya Anda fokus untuk ngikutin .NET SDK-nya, tapi juga ngikuti perkembangan SDK-nya secara terkait atau berhubungan erat dengan Visual Studio-nya. Oke, jadi saya pakai 17.12.4 itu kenapa di SDK yang ada di komputer saya ini ada 90102. Biasanya setelah update Visual Studio, SDK yang lama, 90 yang lama ya, kayak 101 sebelumnya yang saya selalu sebutkan di slide, itu dia akan diupdate jadi 10 berikutnya gitu. Ya kita tetap bisa install 90101, tapi jadinya manual. Karena defaultnya instalasinya dia akan hapus versi yang lama ya. Di 90101 akan dihapus. 90100 pun waktu saya install 17.12.3 juga dihapus. Buktinya ini kita lihat di sini. Ini dia 101 sejak 12.3 nih, 17.12.3. Walaupun runtime-nya tetap, tetapi ada sesuatu yang menarik di mana ada pergeseran versinya SDK. Ya. Kita lihat di sini ada pergeseran versi SDK. Disimpan dulu, tolong diingat, tapi tidak akan saya bahas di sini ya. Jadi sekilasnya kenapa kok ini penting, dan saya selalu menekankan versi Visual Studio dan versi .NET SDK-nya. Jadi ada kayak semacam tabel yang secara kalau Anda bisa bayangkan ya, 90102 SDK-nya ini terkait dengan 17.12.4. Terkait juga dengan runtime versi 901. Ya, biasanya versi runtime-nya ini yang lain-lain komponen bawaannya juga sama, ASP.NET Core runtime 901, .NET Desktop runtime ini 901. Walaupun dia nggak bilang ini jalan di Windows aja, tapi yang .NET Desktop runtime ini memang hanya jalan di Windows seperti ini kita lihat. Dan seperti yang tidak kalah pentingnya dari episode sebelumnya, sudah saya sebutkan kalau MAUI atau fiturnya .NET yang cross platform itu untuk bikin aplikasi desktop dan mobile dan lain-lain ya, untuk UI ya, itu bukan bagian dari .NET SDK, makanya tidak ada di sini. Kemudian ini ada language support-nya. Kalau yang 90 itu versi C#-nya versi 13, F#-nya versi 9 ya, seperti saya kemarin sebutkan ya di video filmnya. Kalau F# itu sejak versi 8 itu mengikuti versi ini ya, versi major minornya si SDK gitu. Oke. Dan Visual Studio
juga menyertakan Visual Basic versi 16.9. 16.9 ini sebetulnya 16 itu adalah versi bawaannya Visual Studio 2019. Itu tadi kenapa saya sebutkan sudah tidak ada pengembangan lebih lanjut, bahkan sejak Visual Studio 2019. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, tetap bisa bikin project. Ya tentunya template-nya juga semakin terbatas ya pilihannya ya. Kita akan bahas itu di video-video berikutnya. Kayak dia nullable nggak disupport nih di Visual Basic. Kalau ada yang teman-teman tanya ke saya, emang penting tahu bahasa lebih dari satu? Menurut saya penting. Tapi tidak bisa saya jelaskan di video ini, karena masing-masing bahasa ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya, satu project ini, gak cuma C#, saya juga pakai F#, saya juga pakai VB. Terutama kalau saya butuh berkomunikasi dengan komponen Microsoft Office, saya akan pakai VB. Karena VB itu sangat erat dan sangat-sangat mendukung Microsoft Office yang di Windows ya. Sedangkan kalau yang F#, kalau saya mau memakai bahasa dengan paradigma atau pola pikir fungsional di awal. Walaupun F# juga bisa OP sebetulnya. Oke, kita sudah bahas manajemen organisasi proyeknya. Dan sekarang kita kembali lagi ke OOP-nya si C#, tapi kita akan belajar lebih lanjut. Oke, ini sementara saya remark dulu ya. Remark kalau di C# itu sama seperti di C++, bisa ini garis miring. Kalau garis miring 1 bukan remark, garis miringnya minimal 2. Oke. Di sini kita lihat ada eagle segala macam. Kita sudah definisikan bird bisa terima chicken. Nah, bird yang run ini adalah run-nya punyanya chicken. Kalau misalnya di sini di program ini yang jalankan ini kita mau menjalankan metodenya run yang ada di bird, Anda tidak bisa. Jadi C# itu ada satu keyword yang memungkinkan atau kata kunci yang memungkinkan Anda untuk mengakses kelas orang tua atau parent kelasnya. Kalau di Java superclass, kalau di C# itu biasanya pakai istilahnya base class. Gitu. Oke, nah kita lihat di sini chicken, definisinya dia turunan dari bird. Kebetulan dia nggak ada override-nya run ya. Bird ini, nih. Kalau si chicken ini ada override-nya run, setiap kali dia jalankan run itu dia akan jalankan run-nya punya chicken gitu. Oke, nah misalnya ya, misalnya kita mau mengakses supernya ya. Oke, ini contoh kasus yang mungkin kedengarannya aneh ya, atau mungkin teman-teman ada yang bilang, oh itu konyol. Menurut saya ini kejadian. Jadi misalnya ada kasus gini, chicken di versi 1.0 dia belum ada override-nya, ya, belum ada override-nya. Di versi 2.0 dia ada. Katakanlah 1.0 dibuat di tahun 2024, di tahun 2025 ada semacam requirement. Oke, kita akan override implementasi bird. Ya, saya akan bisa begini, public override. Wah, lupa belum saya mati ini key tidak copilotnya. Run. Kita override-nya run. Nah, by default kalau kita override dia akan jalankan base-nya. Base ini adalah base punyanya bird-nya. Kita bisa coba debug ya. Kembali ke program CS. Nah, dia ini new chicken, kita pasang breakpoint di sini. Walaupun isinya chicken ya, dan walaupun si bird 03 ini definisi awalnya adalah tipenya bird, dia bisa terima anaknya pastinya. Karena dia nggak bisa instansiate new bird karena dia abstract class. Oke, kita debug. Konfigurasinya debug.
Kalau rilis nggak bisa, nggak bisa di-debug teman-teman. Nah, kita lihat di sini bird 03.run. Kita step into itu masuk ke implementasinya si metodenya itu ya. Nah, dia masuk ke sini. Kalau kita step into lagi di base.run, dia akan jalanin punyanya bird atau superclass yang paling dekat dulu gitu. Jadi kalau misalnya antara bird dengan chicken ada kelas perantara lagi ya, tengah-tengahnya misalnya di bawahnya bird itu ada bird cannot fly gitu kan, ayam kan nggak bisa terbang. Kalau ada run sendiri, dia akan eksekusi yang bird cannot fly itu dulu sebagai parent class-nya. Kalau dia chicken-nya itu ada base-nya gitu. Nah, ini kita lihat dia menjalankan run-nya punyanya bird. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita akan cek bird is running. Ini. Nah, ini bird is running. Jadi kita sambil berjalan ya, sambil kita mencoba tidak hanya berkenalan dengan keyword yang tetapi mencoba mengaplikasikan sesuai dengan step by step atau langkah per langkahnya kita apa namanya istilahnya itu waktu belajarnya akan lebih mudah untuk kita sambil berjalan ya teman-teman. Karena saya mohon maaf, saya orangnya tuh cenderung pragmatis. Pragmatis itu prakteknya ini loh gitu. Tetapi memang orang pragmatis harus ada dasar teorinya. Kalau nggak ada dasar teorinya, dia buta pastinya. Oke, kita udah ini buat 03 run. Nah, selain tipe kelas gini, juga ada tipe namanya collection. Collection itu adalah kumpulan ya. Sama konsepnya, di Java juga ada kumpulan. Java ada namanya array, di C# juga array, di .NET juga sebetulnya array. Kalau kita ngomong .NET itu sebetulnya scope-nya itu runtime-nya pasti ada dukungan dengan untuk array ya. Jadi ada namanya array. Dan ada tipe collection yang lain. Jadi ada tipe collection selain array. Contohnya adalah list. Tapi ini kita akan mulai melangkah atau masuk ke dunianya generic. Generic itu adalah contoh implementasi dari teorinya type system. Oke, kita kembali ke slide-nya. Ya, kita sudah lihat demonya tadi. Nah, ini kembali ke refresh yang C# itu apa ya. Ada inheritance polymorphism. Jangan lupa untuk kita kemarin sudah bahas ini ya. Bird itu ada parrot, eagle, chicken, ada cat ini. Nah, ini akan menentukan perilaku atau aturan kalau teman-teman punya misalnya apa? Kumpulannya animal. Kumpulan animal bisa diisi apa? Kita sudah sama-sama tahu ya, animal itu abstrak. Jadi kumpulannya nggak bisa diisi dengan animal, tipenya animal, tetapi diisi animal tidak bisa. Oke, nanti akan saya demokan. Dan apa itu type system? Ya, type system itu adalah is a set of rules assigning type expression to different parts of the program. Ya, dan buku yang saya pakai sebagai acuannya, ini di sini saya bilang normatif karena yang saya tahu buku ini itu diterbitkan oleh MIT Press ya, dan sudah sering dipakai oleh universitas-universitas di luar Indonesia yang mengadopsi kurikulumnya MIT dan kurikulumnya apa itu ya CMU. CMU itu Carnegie Mellon University. Walaupun Benjamin C. Pierce ini saya salah ya. Harusnya Pierce bukan Pears. Ini Benjamin C. Pierce ini salah satu pengajar di MIT dan dia menerbitkan Types and Programming Language. Ini kalau teman-teman berminat ya, bukunya itu matematis sekali ya. Dan saya tunjukkan, saya buktikan, saya juga punya. Sebentar. Mana ini bukunya? Oke, ini dia. Nah, ini teman-teman. Ini bukunya ya. Saya beli di Amazon sekitar 7 tahun yang lalu ya.
Mungkin kalau bisa kelihatan ini, ini matematis ini, sebagian besar teorinya. Namanya type system itu adalah kombinasi dari penerapan aljabar, kombinasi dari aljabar abstrak, kombinasi dari apa istilahnya itu linear, aljabar linear ya, dan kombinasi juga dengan irisan dari teori himpunan. Teori himpunan itu kalau di eh, matematika, jurusan matematika murni ya, teori himpunan itu adalah bagian dari grup bahasan besarnya atau topik besarnya namanya kategori teori. Ya, kategori teori itu sayangnya tidak diajarkan secara detail di computer science ya atau di informatika juga ya. Tapi teman-teman eh, mungkin kalau ada yang tanya ke saya, oh harus tahu buku ini enggak. Tapi kalau teman-teman tahu akan sangat-sangat mendukung gitu. Jadi akan sangat apa ya menambah kasanah tidak hanya ilmunya tetapi teorinya itu benar-benar mendasari dan teman-teman akan bisa mengerti, nggak cuma memakai ya, mengerti kenapa kok aturannya seperti itu, ya. Jadi ini adalah types and programming language. Eh, saya bukan berarti saya memaksa teman-teman untuk belajar ini dan pada waktu saya interview kandidat software developer terutama yang senior ya, saya juga nggak akan terlalu banyak tanya tentang types and programming language. Tetapi terapannya atau fiturnya di sisapnya akan saya tanyakan. Oke, kita sekarang akan mulai melangkah di generik ya. Kita sudah demo Visual Studio, ini harusnya ini um, judulnya tidak seperti ini, tapi nggak apa-apa. Tetap berhubungan dengan Visual Studio juga ya. Kita tahu Bird bisa diisi turunannya. Sekarang kita balik ya. Ini saya hilangin dulu breakpointnya. Jadi bentuknya kayak pentol itu breakpoint. Breakpoint itu di mana Anda bisa break di titik itu, makanya namanya breakpoint supaya memudahkan Anda untuk debugging. Kalau teman-teman request-nya cukup, akan saya bahas sendiri video debugging. Dan itu di luar ini ya, di luar belajar .NET ya. Karena belajar .NET itu sebetulnya debugging itu bukan faktor utamanya. Anda harus tahu iya, tetapi bukan faktor utamanya karena .NET itu sendiri juga sudah lumayan skopnya besar sekali. Oke? Saya kasih contoh, kita misalnya punya chicken nih. Ya, chicken. Chicken ya. Ayam 01. Bisa nggak dia diisi bird gitu? Ya, tentunya bird itu karena abstrak dia nggak bisa di new. Ya. Karena abstrak dia nggak bisa di new. Tapi ini sendiri juga akan menimbulkan sebentar ini chicken diisi abstraknya, diisi parent class-nya. Mungkin akan lebih bagus lagi, misalnya kita definisikan kelas baru aja deh. Nah, teman-teman kalau masih ingat ya, sebelumnya kan saya menemukan ini, kelas diagram. Dan kita juga bisa tambahkan manualnya. Jadi ini ada add new item ya, kita di sini kelas diagram, enter. Ini ada di kelas diagram ya. Karena saya sudah ada, saya nggak akan tambahkan lagi. Tapi kita coba kita bikin suatu yang tadi saya bilang itu kelas perantara. Jadi selain ada eagle sama chicken ini, saya akan bikin satu kelas lagi di bawahnya bird ya. Oke, kita bikin nggak bisa ya. Add new class. Add. Harusnya bisa. Oke. Ups, nggak bisa. Kita lihat propertinya. Oke, pakai toolbox-nya aja.
kita tambahkan di sini kelas. Selain bird itu apa ya, misalnya bird. Jadi ada eagle, ada chicken, atau gini aja deh, kita bikin hierarki baru aja. Jadi di bawahnya animal itu misalnya ada fish ya. Fish itu juga masih abstrak. Saya tambahkan lagi. Saya kasih nama fish ya. Modifier ini public ya. Sementara kita set default aja dulu. Oh, fish sudah ada. Oke, ini ada fish. Fishnya ini harusnya ini public ya, teman-teman. Karena kalau sejak 2019 ke atas itu dia default new class-nya selalu internal. Oke, kita punya kelas fish. Dan misalnya kita punya turunannya lagi. Jadi setelah fish itu ada catfish gitu. Kita kembali ke sini. Saya mau tambahkan ini fish. Fish. Mana di kelas diagramnya? Fish. Saya drag and drop ya. Kita lihat masih sama. Ada field-nya, ada propertinya, atau run. Nah, misalnya kita mau paksa ini sebagai abstrak, bisa. Tapi untuk kasus yang ini, saya akan tetap biarkan aja dia fish gitu. Walaupun sebetulnya best practice-nya ini harusnya ini abstrak karena fish juga punya turunan lagi gitu. Nah, setelah fish ini ada saya add. Oke. Tadi yang add new class-nya ini nggak bisa, ini sekarang kok bisa? Nggak tahu deh. Kalau nggak bisa, pakai toolbar aja. Kita bikin turunannya fish, itu catfish. Ikan kucing. Nggak tahu lah, ini memang nama bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini catfish ya, teman-teman. Kita bikin relasi inheritance-nya. Ini ya. Inheritance-nya itu cat adalah catfish itu turunannya dari fish. Nah, turunan dari fish. Oke. Ya, teman-teman kalau mau nambahkan method override bisa. Kita buka ini si catfish-nya ya. Nah, kita mau override. Public override. Dia akan ngasih pilihan. Kalau ada lebih dari satu override-nya ya nggak cuma run, contohnya kayak toString segala macam dia kasih. Ini kita override yang run ya. Ikan itu tidak bisa run. Jadi kalau misalnya metode ini dipanggil ya, kita throw new not implemented. Jadi dia nggak ada implementasinya si ikan itu mau lari gitu. Oke, ini yang baseline-nya saya hapus. Nah, kita lihat di sini kita bisa tambahkan metode ini ya. Oke, kita buat di sini. Kita coba ya. Saya punya fish. Oh, bukan. Saya punya catfish. Catfish 01 gitu ya. Terus saya mau isi dengan fish. New fish. Nah, fish ini bukan kelas abstraknya, teman-teman, tetapi parent kelasnya. Nah, catfish ini turunannya dari fish, makanya dia tidak bisa. Anda bisa casting, tapi itu nanti lain cerita. Lain cerita itu karena apa? Karena itu akan mengkacaukan OOP-nya. Jadi, catfish hanya bisa diisi oleh catfish-nya dan turunannya. Kalau Anda mau bikin lagi turunannya catfish ya silakan. Misalnya ada catfish Indonesia, ada catfish luar negeri gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu ada itu variannya lele yang bentuknya itu besar sekali. Seperti bentuknya itu bisa hampir 2 kalinya pahanya manusia ya. Namanya Piraiba. Piraiba. Mungkin teman-teman bisa nyari Google itu Piraiba itu apa. Salah satu contoh lele yang bentuknya luar biasa dan bahkan saya melihatnya tuh ngeri gitu ya, dia bisa
bentuknya lele, tapi pas waktu dicoba ditangkap itu dia kayak bisa kayak mengaum wah 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 gitu. Oke, itu sekedar informasi saja. Jadi ini catfish hanya bisa diisi oleh catfish dan turunannya tentunya. Jadi paham ya, sudah ada aturannya. Dan aturan-aturan ini adalah bagian dari penerapan teorinya type system. Ya, bird bisa diisi turunannya. Tentunya bisa diisi birdnya juga kalau birdnya tidak abstrak. Oke. Nah ini ada catfish, bisa diisi catfishnya dan turunannya. Saya bisa ngisi fish dengan turunannya seperti ini. Oke. Jadi tidak error ya teman-teman. Karena aturannya seperti itu. Aturan itu namanya type system. Nah, aturan itu di type system itu juga ada kembangannya ya teman-teman. Ya. Ada evolusinya. Tidak hanya dalam kelas-kelas biasa, bahkan dalam collection ya. Ini contoh paling gampang yang saya pakai sekarang ini, saya punya array. Ini saya uncomment atau remarknya saya hilangin. Animal array ya, animals. Ini salah satu sintaksnya new animal, kurung kotak, terus kurung kurawal, elemen-elemennya apa aja. Ya kalau elemennya lebih dari 10 ya bisa lebih dari satu baris harusnya ya. Karena untuk memudahkan kita untuk melihat, kalau ini cuma dua baris, cuma dua elemen ya. Jadinya udah satu baris saja. Animal ini bisa diisi oleh animal kalau dia bukan abstrak class, atau kalau dia abstrak ya harus turunannya seperti new eagle, new chicken. Kita nggak bisa ya teman-teman diisi di sini new bird, nggak boleh karena bird abstrak class gitu. Nah, terus di kelas yang baru apa kita bisa sih? Tentunya bisa dong. New fish gitu kan. Nah, ini saya tambahkan di sini. Animals bisa diisi yang tipenya sama dan turunannya. Ya, tipenya sama dan turunannya. Sekedar informasi ya teman-teman, array itu secara implisit diimplementasi di belakangnya, di runtime-nya adalah turunan dari atau implementasi dari IEnumerable. Ya, turunan dari IEnumerable. Dari sisi teorinya type system, begitu dia sudah bentuknya array begini, tipenya adalah varian. Ya, tipenya adalah varian. Walaupun secara contoh ini tuh seolah-olah bukan varian. Varian itu adalah tipenya tuh sama. Tapi ini bisa diisi turunannya. Jadi ini sebetulnya cenderung ke bukan varian lagi, tapi covarian. Jadi Anda definisikan apa tipenya, dan masing-masing elemen atomnya array-nya bisa diisi dengan dia dan turunannya. Tapi kalau sekali lagi, kalau dianya bukan abstrak bisa langsung diisi, kalau abstrak nggak bisa, harus diisi dengan turunannya. Dan ini sebetulnya itu salah satu contoh best practice ya teman-teman. Jadi kalau kita punya abstrak class ya harus diisi dengan turunannya. Oke, sepertinya sudah lumayan lama ini. Nah, saya kasih contoh, selain array itu banyak tipe kumpulan atau koleksi. Ada yang namanya list ya. Misalnya saya punya list of animal. Nah, ini kita compilernya Braxy ya. Ini sintaksnya kalau menginisialisasi objek baru. Karena list ini secara semantik, walaupun dia collection juga sebetulnya, tetapi bukan collection yang treatmentnya spesial kayak array. Sekali lagi, bukan collection yang treatmentnya spesial kayak array. Kalau array itu, kalau kita udah definisikan dia elemennya ada 3, selamanya ada 3 ini. Nggak bisa kembang-kempis. Kalau array bisa. Kalau list ya. Wah, kebalik-balik ini. Kalau list bisa. Jadi kita punya new list ya kan. Misalnya list.add. Misalnya kita tambahkan
Yang sudah ada nih, saya bisa ambil nih eagle 1. Nah, ini eagle 1 ya. List.add. Kita bisa seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini yang kenapa saya bilang dia bisa kembang kempis. Ini contoh yang mengembangnya pakai add. Kalau kita mau remove, bisa. Ya, kita tambahkan lebih dari 1 ini. Catfish ya. Terus ini saya pakai code snippet. Kalau cewek itu console writeline, semacam shortcut gitu ya. Console writeline, kita lihat si list ini ada berapa elemennya ya. Terus kita remove. List.remove gitu ya. List.remove catfish 01 nih kita remove gitu. Catfish 01 kita remove. Terus kita cetak lagi ada berapa ini sekarang. Oke, kita ini ya yang kita jalankan ya. Oke. Dia ini akan cetak 2. Setelah itu, oh ini saya disable dulu breakpoint-nya. Selanjutnya ini harusnya 1. Nah, awalnya 2, kita remove. Mana tadi program CS-nya? Kita remove jadi tinggal 1. Ya, jadi tinggal 1. List ini turun implementasi interface-nya IEnumerable. Kita lihat definisinya ya. Control klik. Nah, ya turun dari IEnumerable. Ya. IEnumerable di sini adalah IEnumerable T, di mana T ini adalah generic, makanya listnya juga T-nya generic ya. T ini berarti nggak ada tipe yang sudah ada, jadi makanya dia generic. Genericnya tuh bisa kayak 1 huruf atau 2 huruf gitu maksimal gitu. Kalau dictionary itu ada T key, T value ya, tapi kita lihat yang IEnumerable dulu ini yang generic dan parameternya ada 1. Kita lihat definisinya si interface-nya IEnumerable ini. Control klik. Nah, ini kok. Nah, klik. Nah, IEnumerable ini IEnumerable out T, di mana dia implementasi dari interface-nya IEnumerable. Jadi kalau yang IEnumerable dan segala macam interface yang berhubungan dengan IEnumerable seperti enumerator ini selalu pakai gaya atau pola-pola seperti ini ya. IEnumerable T generiknya turunan dari IEnumerable yang tidak generik. Kenapa seperti ini? Karena sebelum .NET 2.0 yang mensupport generik itu ada IEnumerable. Jadi sebelumnya .NET 2.0 itu tidak ada dukungan terhadap generiknya. Makanya dia turunkan dari interface yang sudah ada sebelumnya. Oke. Di IEnumerable ini ada out T. Ini berarti T-nya adalah T tipe yang generik yang hanya bisa menerima type yang sama dengan dia dan turunannya. Yaitu tadi, selama waktu teman-teman instansiate, dia kalau nggak abstrak bisa langsung diisi, kalau abstrak nggak bisa ya. Jadi yang kita balik ke sini itu, ini nggak ada itu new bird gitu. Ini sama, nah, jika list add new bird juga nggak bakal bisa. Oke, kita balik lagi ke mana tadi? Ini nomor oke ini dia. Nah, ini ada kata kunci yang menarik ya. Ada out. Jadi out ini berarti kovarian. Hanya bisa diisi oleh tipe yang sama dengan dia dan turunannya. Oke. Nah, yang menarik lagi selain out ini ada in. Nah, akan saya demokan ya. iComparer salah satunya itu. iComparer misalnya saya bikin iComparernya string gitu. Comparernya string, compare string atau bandingkan string. Ini
Nggak saya apa-apain dulu ya teman-teman. Ada warning. Jadi bukan error, ini warning. Nah, kalau kita lihat definisinya ya, ini kok sulit lagi ini. Nah, ini dia. iComparer ini dia tipenya in. Ya. Dia tipenya in berarti dia bisa menerima tipe yang sama dengan dia dan kelas orang tuanya. Jadi tipe orang tuanya. Contohnya kalau saya di sini saya punya string ya. Balik lagi ke sini, dia juga bisa terima tipenya objek. Kalau saya punya ini iComparernya fish gitu ya, atau catfish deh. Ya. Saya punya catfish, dia akan bisa terima fish gitu. Dan di atasnya fish ada, misalnya ada lagi ya, animal. Kalau animalnya Anda mau langsung compare, berarti animalnya harus dikondisikan supaya dia tidak abstrak waktu Anda makainya. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya ganti namanya biar tidak bingung ya teman-teman. Catfish. Oke. Nah, ini misalnya kita mau compare ya. Kita compare catfish 01 ya. Perhatikan ya. Dengan fish. Apa itu? Contohnya ikan itu apa? Oh, enggak ada. Mungkin ini tipenya masih fish. Oke, masih fish. Terus saya mau bikin catfish lagi nih. New. Bisa seperti ini kan teman-teman. Nah, ini. Kalau mau lebih abstrak lagi ya, saya juga bisa nih sebentar ini. Compare catfish is not null here. Oh, berarti saya harus instansi dengan yang sudah konkret ya. Contohnya ini comparer. Nah, ini ada saya punya namanya comparer. Comparer ini kelas default implementasinya si iComparer. Anda juga bisa pakai ya. Jadi notasinya atau sintaksnya adalah dia harus sebisa mungkin sama ya. Comparer catfish. Oke. Ini kan apa lagi nih? Oh, error. Oh, ini abstrak ya. Potential fix-nya bisa ya. Jadi harus ada comparer-nya ya. Ada nggak ya? Misalnya contoh paling gampang kita kembali ke string deh. String comparer. Oke. Ini nggak ada generiknya. String comparer. Masih abstrak juga. Cannot create an instance. Jadi sepertinya saya harus bikin implementasinya compare catfish ini ya teman-teman. Nggak apa-apa. Kita bikin cepet-cepetan aja. Waktunya sudah terlalu lama ini. New item ini class. Class. Biasanya itu best practice-nya itu ada diawali dengan comparer. Comparer ikan ya. Comparer fish. Oke. Ini ada informasi tipenya. Karena di sini kita membandingkan ya, fish ya, kita isi fish ya. Fish itu derive dari atau implementasi dari iComparer of fish. Oke. Nah, ini ada gininya berarti kita harus implement metode-metodenya. Implement interface. Nah, oke. Ya, ini kebetulan no exception. Sementara ini dulu, intinya kita sudah ada implementasi. Kembali lagi ke program CS. Kita nggak pakai ini ya teman-teman. Kita pakai new fish comparer atau comparer fish harusnya. Oke. New comparer fish. Kita fish. New. Nah, ini baru bisa. Ini ada compare catfish not null kan harusnya. Method name expected. Oh ya, harus panggil method name-nya. Dot compare. Nah, ini baru bisa ini. Ini kenapa ini?
Kan convert, oke, kita lihat definisinya si ini ya. Fish X, fish ya. Nah, apalagi nih? Harusnya sih bisa, sebentar. Apa? Apakah ini berupa error? Ya, ini error. Jadi tanda silang merah ini. Cannot convert from ini to ini. Oke. Walaupun ini dia bisa terima, tapi saya mau coba-coba satu lagi sebentar. Fish, ya. Saya kasih nama ortunya catfish. Sama dengan new fish ya. New fish. Ini ortunya catfish, ini saya masukkan sini. Oke, errornya masih sama. Jadi catfish ini harus di-convert. Ya, tentunya objek parent-nya pasti bisa di casting atau di-convert ke anaknya. Ya. Jadi kita convert gini. Nah, ini baru dia. Harusnya sih enggak error ya. Tapi ini kok error, kenapa ini? Cannot convert from ini to ini. Padahal ini sudah in ya. Jadi harusnya dia bisa terima. Oke. Kita lihat implementasinya. Seperti biasa, kita lihat di dokumentasi ya. Nggak apa-apa. Saya nggak malu kalau memang ada yang miss di saya. Kita lihat product documentation-nya ini .NET. Terus kita .NET overview ya. Kayaknya nggak ada ini. Kita masuk ke C#. Terus fundamentalnya ya. Oke. Classes ini segala macam. Mungkin konsep ya. Kita cari aja covariant. Search for ini. Harusnya ini ada. Nah, ini ada out keyword. Oke, ini sisa preference. Kalau ada out, ini ada in. Oke, ini ada in. Covariant. Ini kok nggak ada ya? Modifier. Ini dia. Generic modifier yang in. Terus kita lihat. Ini waktu dia compare ini apa ya? Di comparer. Di y. Padahal ini in. Ini berarti allow abstract ya. Ini allow abstract ini berarti dia selain terima struct juga bisa terima struct yang dipaksa jadi referensial gitu. Tapi kita bahas nanti. Ini int. Int di mana t-nya? Ini. Oh. For subject to compare, kita lihat dokumentasinya ya. Covariant, kontravarian itu namanya kalau lawannya covariant. Jadi ada ini in A argument, delegate ya. Oke, language specification. Sekarang kita coba lihat e-comparer. E-comparer ini dia. Harusnya sih ada contohnya ya teman-teman. Box X, box Y. Oh,
Kok cuma begini doang? Sebentar. Apa saya ada yang salah ya? Compare fish, bener kok. Ini fish egg fish ini. Compare fish ini. Oh ya, saya tahu satu. Memang salah. Jadi untuk fish ini harusnya ini jangan ortunya fish ya, jangan ortunya catfish. Jadi kalau dia masukin yang lebih derive atau lebih spesifik atau turunannya pasti nggak bisa ya teman-teman. Jadi ini misalnya saya di atasnya fish itu animal ya, animal binatang mirip ikan gitu misalnya, sama dengan new fish gitu. Ya. Ini binatang mirip ikan nih bisa kita masukkan jadi pembandingnya si iComparer. Nah, harusnya di sini. Oh, sebentar, ini catfish. Ini catfish. Oh, ini fish. Fish. Oh, nggak bisa. Satu animal aja. Animal terus untuk kita membandingkan, jadi di casting ya teman-teman. Seperti ini, tapi sebentar. Oh, ini salah itu. Ini harusnya fish. Nah, definisinya aja saya masih ada yang miss. Jadi comparer fish diisi dengan concrete kelasnya atau kelas yang sudah ada implementasinya fish. Dengan begini benar nih teman-teman. Jadi harusnya ya. Oh, tapi sebentar. Ortunya catfish. Kalau gitu ya sama-sama fishnya nggak ngefek ya. Misalnya saya isi catfish. Ini adalah catfish ya, teman-teman. Kalau gitu comparernya ini harusnya ini T ya. Kenapa nih? Oh ya, jadi ini kalau T ya di sini T, di sini T. Oke. Ya, balik ke program. Kalau saya punya catfish, dia bisa terima fish, teman-teman. Harusnya ya. Kita coba saja. Jadi bisa terima kelas atasnya. Ini apa lagi nih? Apa ada yang kurang? Oh, terlalu banyak kurungnya. Nah, ini apa lagi nih? Oh, tidak ada. Sudah saya hapus tadi. Oh, ini ortunya catfish. Nah, ini apa lagi? Apa lagi? Cannot convert. Jadi ini harus di casting ya teman-teman. Catfish. Nah, baru bisa. Oke. Nah, sayangnya ini seharusnya kan tetap bisa terima super kelasnya atau base kelasnya langsung ya. Tapi ini sepertinya itu semantiknya atau sintaksnya mengharuskan seperti itu. Ya, jadi dia mengharuskan seperti itu. Nah, so far sampai sini teman-teman ngerti ya. Jadi saya punya ini. Oke. Kalau animal itu kan abstrak. Coba kita misalnya punya bird nih. Bird, maka tipenya harus bird. Ya. Kemudian
bird, eagle ke satu ini apa? Eagle satu ini animal. Bird berarti pasti dia hanya bisa terima eagle, ya, dan chicken gitu ya. Kalau saya pakai kasusnya ikan ya, kita ganti aja di sini listnya fish, atau jangan ikan, listnya catfish ya. Tentunya ini ganti catfish juga karena nggak sama antara ikan dengan bird. Oke ya, catfish. Ini kita nggak bisa ya teman-teman, new fish gitu. Kita isi fish nggak bisa. Kalau ini catfish ini bisa. Jadi ini lebih ke tipenya sama dan turunannya. Kalau ini tipenya dan abstrak class, bukan abstrak class lagi, sekali lagi. Super class-nya atau base class-nya. Nah, itu adalah type system ya, teman-teman. Ada covarian, ada kontravarian, dan ada lagi sebetulnya yang namanya varian dan invarian. Tapi tidak saya bahas di sini ya. Sekedar informasi aja, kalau animal ini yang bentuknya array ini ya, teman-teman, ini adalah varian secara semantik. Tapi saya belum bisa nemu penjelasan yang paling enak ya, teman-teman. Jadi ini saya remark dulu. Jadi kita akan lanjutkan di video berikutnya, terutama tentang type system ini. Akan saya demokan bahwa ada perubahan aturan sejak .NET Framework dari versi 2 ya, yang runtime-nya ya, ke versi 4 ya, teman-teman. Oke. So far sampai di sini kita sudah belajar banyak hal ya. Tentunya ini saya remark dulu biar compile-nya nggak error. Oke. Terima kasih atas kesabaran untuk mengikuti tutorial ini. Ini sayangnya lebih dari 1 jam 20 menit ya teman-teman, mohon maaf. Tapi memang penting sekali dan sengaja saya sisipkan setelah OOP ini adalah type system ya, karena erat kaitannya. Jadi di video berikutnya kita hanya akan fokus bahas type system dan contoh-contoh terapanya. Nggak cuma ini ya, tapi juga akan lebih lanjut lagi type system. Sambil ngebahas type system juga akan ngebahas nggak cuma interface yang generiknya, tapi juga kita bikin kelas generik seperti ini, comparer fish ini, dan kita kasih contoh-contoh yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Sampai di sini dulu, dan jangan lupa kalau teman-teman enjoy video ini, like, subscribe ya. Dan seperti biasa, video ini muncul di hari Jumat, jadi akan seminggu 2 kali ya teman-teman. Seminggu 2 kali. Dan saya semangat sekali menerangkan ini karena ini harusnya bagian dari knowledge kita. Sebetulnya ada di sisap ya dokumentasinya, penjelasannya ya. Yang tadi kita lihat itu generik, covarian, kontravarian itu ada ini. Jadi in ada out-nya. Covarian, kontravarian. Ini teman-teman bisa baca di sini. Tetapi ini jujur kalau saya asal baca pun susah. Harus ada orang yang bantu nerangin. Sebetulnya dulu waktu masih ada website yang Channel 9, dia ada videonya, tapi sekarang sudah nggak ada. Atau mungkin kalau saya sempat cari-cari video-video lama saya, kalau ada akan saya kasih tahu ya teman-teman. Saya nggak boleh share itu karena videonya saya download manual waktu dulu di zamannya Channel 9 masih nyala ya. Tapi kurang lebih penjelasannya sama seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi ada in, ada out, di mana in itu dia terima tipe yang sama dengan dia dan parent class-nya atau base class-nya atau super class-nya. Kalau out dia terima tipe yang sama dengan dia dan turunannya. Kan kita bisa compare string dengan objek kan? Ya kan? Tapi kita nggak bisa isi koleksinya string dengan objek. Jadi nggak bisa diisi di base class-nya. Oke? Sampai di sini dulu teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe sekali lagi. Dan saya akan sangat-sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk membagi channel saya, informasi link channel saya tentang apa, dan playlistnya kalau perlu ya, dengan teman-teman yang lain.
karena itu akan sangat-sangat berarti dan akan sangat menyemangati saya untuk membuat video lebih banyak lagi. Sekedar asal teman-teman tahu ya, selain yang tentang ini belajar.net ini, saya juga akan menyiapkan seri video bahasa Indonesia yang membahas tentang desain pattern. Ini kalau teman-teman OB itu biasanya nggak akan lepas dari ini ya, karena biasanya juga kalau yang interview programmer medium, senior dan sebagainya itu harus familiar dengan desain pattern. Oke, tetapi video yang sedang saya persiapkan untuk ini akan muncul di sekitar bulan, kalau nggak terlalu sibuk ya, akan muncul di sekitar, kalau nggak akhir Februari ya Maret ya. Jadi akan muncul di situ, dan rencananya nanti video tentang desain pattern ini hanya ada seminggu sekali dan tidak sedetail ini ya. Nah, saya hanya ngomong desain patternnya, teori-teori sekilasnya, dan contoh implementasinya. Saya sarankan teman-teman juga beli buku ini. Kebetulan ada salah satu toko buku di Jakarta yang juga menyediakan ini, tapi mungkin inden ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, banyak yang sudah ngejual buku dengan judulnya seperti ini, Design Pattern, Element of Reusable Object-Oriented Software. Jadi yang ngarang ini yang biasanya julukannya GOF ya, Gang of Four, ada Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson, John Clisich, di mana 3 dari 4 ini engineer-nya IBM. Yang menarik ini si Eric Gama itu pindah ke Microsoft, dan dia salah satu developer yang di awal-awal bikin Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman masuk ke repo-nya Visual Studio Code, ada namanya Eric Gama ini. Oke, nggak usah terlalu lama, nanti teman-teman pada bosen takutnya ya. Oke, jangan lupa like, subscribe sekali lagi. Mungkin terlalu banyak like, subscribe. Tapi saya nggak akan bosan-bosan, karena apa? Kita saling berbagi, kita saling belajar, dan coding itu bahagia, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi ini di hari Jumat, video berikutnya nanti di hari Selasa minggu depan. Oke. Dadah, bye-bye.